Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Astri Fatwasari selaku dosen pembimbing mata kuliah psikodiagnostika. Kemudian yang saya sayangi teman-teman kelompok 1 mata kuliah psikodiagnostika serta teman-teman yang lain yang menyaksikan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, beri syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa untuk melaksanakan presentasi terkait kaitannya intelijensi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Arif Hidayat, kemudian yang kedua saya sendiri Arif Syarifuddin, yang ketiga Eka Sofiani, yang keempat Nafa Julianika, kemudian yang kelima adalah Rifki Maulana Fauzi. Untuk mencingkat acara pada kesempatan kali ini, langsung saja kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya langsung saja kita masuk kepada materi. Untuk materi yang pertama akan saya sendiri yang akan menyampaikan, Arif Syarifuddin. Mbak Sofia, mohon dibantu untuk materi yang pertama. Slide-nya Mbak Sofia. Silakan Mas untuk Arif. slide yang pertama adalah, ya, terima kasih. Hakikat intelijensi. Intelijensi berasal dari kata Latin intelligere yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan atau menyatukan dengan yang lain. Ya, kata kuncinya adalah mengorganisasikan, menghubungkan dan kemudian menyatukan. Seperti yang disebutkan oleh Thorndike dalam buku Walkito 2010, poin halaman 211 mengemukakan pendapatnya bahwa orang dianggap mempunyai intelijen ketika apabila respon merupakan respon yang baik atau sesuatu terhadap stimulus yang diterimanya. Orang yang berintelijen pada yang disebutkan Thorndike itu intinya adalah orang yang memberikan respon yang baik jika dia mendapatkan stimulus. Kemudian di bawahnya adalah ada Anita Wolkoff mengungkapkan bahwa menurut teori lama, intelijensi itu meliputi 3 pengertian, yaitu kemampuan belajar, kemudian keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan ketiga, kemampuan untuk beradaptasi dan berhasil dengan situasi lingkungan pada umumnya. Banyak tokoh yang mendeskripsikan intelijensi sebagai kemampuan individu memecahkan masalah. Dalam hal ini disebut problem solving. Ada juga pakar yang mendeskripsikan bahwa intelijensi sebagai kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman sehari-hari. Jadi kita dapat simpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan individu untuk mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan untuk beradaptasi pada lingkungan. Intinya adalah kemampuan untuk mendayagunakan kemampuan diri untuk memecahkan permasalahan dan beradaptasi dengan lingkungan. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya kita berbicara tentang pengukuran intelijensi. Untuk dapat mengetahui taraf intelijensi seseorang, maka kita harus menggunakan tes intelijensi. Dengan tes ini diharapkan dapat mengungkapkan tingkat intelijensi seseorang sehingga dapat diketahui tarafnya. Seperti itu adalah guna fungsi dari pengukuran intelijensi. Kemudian ahli yang dipandang pertama menciptakan tes intelijensi adalah Binet. Tes ini pertama kali disusun pada tahun 1905, kemudian mendapatkan revisi Binet yang direvisi oleh Binet sendiri maupun para ahli pada tahun 1949. Diciptakan Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak. Selanjutnya pada 1955, Wechsler menciptakan tes intelijensi untuk dewasa yang dikenal dengan Wechsler Adult Intelligence Scale yang dikenal dengan WISIS. Nah, seperti itu. Atau kita sering sebut dengan bahasa yang gampang ya, WISE. Beberapa jenis alat tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi. Ya, kita dapat baca di situ ada banyak sekali item ya.
Ada 1, 2, sampai 3. Ya, pada intinya tes intelijensi pada anak-anak ada WPPSI, WISC, dan sebagainya. Kemudian untuk dewasa itu dibagi jadi tes intelijensi berdasarkan usia itu ada anak-anak dan dewasa. Kemudian berdasarkan jumlah peserta, ada yang individual, ada yang kelompok. Kemudian pada aspek-aspek yang dapat diungkap itu ada 5 poin, yaitu penalaran verbal, penalaran kuantitatif, penalaran visual abstrak, memori, dan sequential processing skill. Oh ya, yang keenam simultaneous processing skill, ya, dengan simulasi. Kemudian selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi intelijen. Ada 3 faktor ya, yaitu bawaan, lingkungan, dan stabilitas intelijensi IQ. Untuk bawaan sendiri berasal dari masing-masing individu. Jangan lanjut dulu, Kakak. Untuk bawaan berasal dari individu, berasal dari keluarga, sanak saudara, atau nilai dalam tes IQ berkorelasi tinggi. Nah, misalnya pada orang yang kembar yang tidak bersanak, ya, itu ada angka-angka tersendiri. Kemudian juga dipengaruhi oleh lingkungan, yang poinnya adalah gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemberian makanan gizi itu sangatlah penting. Kemudian stabilitas intelijensi dan IQ. Intelijensi bukanlah IQ ya, beda ya. Intelijensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes. IQ hanyalah hasil dari suatu tes. Stabilitas intelijensi tergantung pada perkembangan organik otak. Ya, selanjutnya faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama, kematangan. Ya, setiap orang memiliki tingkat kematangan yang sendiri-sendiri ya, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsi secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah. Nah, sehingga manusia mempunyai kebiasaan memilih metode dengan kebutuhannya. Berkreasi otaknya. Kemudian pembentukan merupakan keadaan di luar diri seseorang yang dipengaruhi oleh perkembangan intelijensi. Kemudian yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Jadi seseorang itu memiliki dorongan-dorongan motif yang mendorong manusia, yang intinya adalah untuk berinteraksi dengan dunia luar. Materi selanjutnya, untuk teori intelijensi ini nanti dilanjutkan dari Kakak dari pemateri selanjutnya ya. Baik, saya lanjutkan Mas Arief, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah teori intelijensi. Yang pertama adalah teori two factors, dikemukakan oleh Charles Spearman. Beliau berpendapat bahwa intelijensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi kode J atau general factor dan merupakan kemampuan khusus yang diberi kode S atau specific factor. Kemudian yang selanjutnya, untuk kemampuan two factor tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor umum, yang kedua adalah faktor khusus. Yang pertama, faktor umum karakteristiknya adalah merupakan kemampuan umum yang dibawa sejak lahir, kemudian bersifat konsisten, kemudian dipergunakan dalam setiap kegiatan individu. Jumlah faktornya pun setiap individu berbeda, dan semakin besar jumlahnya yang ada dalam diri seseorang, maka semakin besar juga untuk kemungkinan kesuksesan hidupnya. Yang kedua adalah karakteristik yang untuk faktor khusus. Yang pertama adalah dipelajari dan diperoleh oleh lingkungan. Yang kedua bervariasi dari kegiatan yang satu dengan yang lainnya, dari individu yang sama. Kemudian yang nomor 3 adalah jumlah muatan pada tiap individu berbeda. Selanjutnya adalah teori primary mental abilities, yaitu dikemukakan oleh Thurston, berpendapat bahwa intelijensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu kemampuan bahasa, kemampuan mengingat, kemampuan nalar atau berpikir logis, kemampuan tilikan ruang, kemampuan bilingan, kemampuan menggunakan kata-kata, kemudian kemampuan mengamati dengan cepat dan juga cermat. Yang selanjutnya adalah teori multiple intelligence. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford dan Howard Gardner.
Guilford berpendapat bahwa intelijensi itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phase of intellect, yaitu yang pertama operasi mental atau proses berpikir, yang kedua adalah konten atau isi yang dipikirkan, kemudian nomor 3 adalah produk atau hasil pikiran. Tokoh Howard Gardner membagi intelijensi itu dalam 7 jenis. Yang pertama adalah logical mathematical atau untuk mengamati pola logis dan bilangan serta kemampuan untuk berpikir rasional atau logis. Yang kedua adalah linguistik, yaitu kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, dan keragaman fungsi-fungsi bahasa. Yang ketiga adalah musikal, yaitu untuk menghasilkan dan mengapresiasikan ritme, yaitu nada dan bentuk ekspresi musik. Selanjutnya yang keempat adalah spatial, yang merupakan dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Yang kelima adalah bodily kinesthetic, yaitu untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek-objek secara terampil. Selanjutnya, keenam adalah interpersonal untuk mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan motivasi dari orang lain. Yang terakhir adalah intrapersonal, yaitu untuk memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan, serta intelijensi sendiri. Selanjutnya adalah teori triadic of intelligence. Teori ini merupakan pendekatan kognitif untuk memahami intelijensi, kata Robert Sternberg. Sternberg juga Menurut Sternberg, kemampuan mental adalah proses berpikir, mengamati pengalaman atau masalah baru, dan 10 penyesuaian tahap situasi yang dihadapinya, yang menunjukkan di tingkah laku intelijen tersebut. Kemudian Goleman, faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan individu bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektual, tetapi oleh faktor kemantapan emosional yang dilakukan oleh ahlinya. Kemudian, pengaruh intelijensi pada belajar, yaitu menurut teori Binet dalam Sumadi Surya Brata tahun 2004, halaman 133, sifat hakikat intelijensi ada 3 macam. Yang pertama adalah kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan atau memperjuangkan tujuan tertentu. Karena semakin cerdas seseorang akan semakin cakaplah dia membuat tujuan sendiri. Tidak menunggu perintah saja. Jadi semakin cerdas seseorang, maka dia akan makin tepat pada tujuan itu, tidak mudah dibelokkan oleh orang lain dan suasana hati yang lain. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud mencapai tujuan. Jadi semakin cerdas seseorang, maka akan semakin dapat juga menyesuaikan cara-cara menghadapi sesuatu dengan semestinya dan makin dapat bersikap kritis. Yang ketiga adalah kemampuan untuk otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya, serta semakin cerdas seseorang, maka dia dapat belajar dari kesalahannya. Kesalahan yang telah dibuatnya tidak mudah lagi untuk diulangi. Kemudian untuk pengaruh intelijensi pada belajar. Seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi cenderung memiliki perbedaan dan kelebihan dalam menanggapi sesuatu permasalahan demi mencapai tujuannya. Pelajar yang memiliki intelijensi tinggi dalam belajar, dia akan lebih mudah mengatasi masalahnya dan cenderung bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Ini dikarenakan seorang pelajar yang memiliki intelijensi tinggi cenderung bisa menentukan tujuannya tanpa bisa mendapatkan bimbingan lebih dari gurunya dan menyesuaikan diri dan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya untuk pengaruh intelijensi pada belajar akan dilanjutkan oleh Kak Nafa, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Intelijensi pada belajar. Seorang pelajar yang memiliki intelijensi yang tinggi memiliki kemampuan otokritik yang tinggi sehingga dia bisa memperbaiki diri dari kesalahan yang ada. Setiap anak memiliki tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tampak memberikan warna di dalam kelas selama menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Ada anak yang dapat mengerti dengan cepat dan sebaliknya. Menurut Khadijah 2000, di atas lagi.
Menurut Khadijah 2009 lanjut. Suaranya putus, Kak. Halo? Iya. Lanjut, Selanjutnya. Mbak. Selanjutnya, perbedaan intelijensi yang dimiliki oleh siswa membuat guru harus mengupayakan agar pembelajaran yang dia berikan dapat membantu semua siswa dengan perlakuan metode yang beragam. Khadijah 2009-103, perbedaan tersebut juga tampak dari hasil belajar yang dicapai. Tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa tergantung pada tinggi rendahnya intelijensi yang dimiliki. Meski demikian, intelijensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Lanjut. Dalam perkembangan intelijensi yang diimplikasikan dalam pendidikan selalu dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran. Implikasi dalam pendidikan menggunakan tes intelijensi yang menurut 13 Sumadi Surya Brata 2004-136 dalam penggunaan tes intelijensi orang bersifat naif, yaitu menggunakan tes intelijensi tanpa mengingat kelemahan-kelemahan yang mungkin terkandung di dalamnya. Kelemahan-kelemahan tes intelijensi tersebut secara lengkap menurut Surya Brata 2004-140 sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, tes intelijensi tergantung pada kebudayaan. Yang kedua, tes intelijensi hanya cocok untuk jenis tingkah laku tertentu. Yang ketiga, tes intelijensi hanya cocok untuk tipe kepribadian tertentu. Dan yang terakhir, perbandingan kecerdasan atau IQ yang merupakan hasil yang ditunjukkan oleh tes intelijensi tidaklah semata-mata tergantung kepada keturunan. Dalam pendidikan, intelijensi seseorang pelajar maupun dalam penyaringan siswa baru. Selain itu, tes intelijensi dalam dunia pendidikan dapat digunakan jauh lebih luas lagi. Tes intelijensi dapat digunakan dalam penggolongan pelajar dan pemilihan atau penentuan jurusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rifki ya. Baik, Mbak Nova, terima kasih banyak. Yang selanjutnya, implikasi dalam pendidikan atau pembelajaran. Pentingnya makna perbedaan individual, khususnya dalam hal intelijensi, membawa kesadaran dalam dunia pendidikan akan perlunya perlakuan khusus terhadap anak didik yang tergolong memiliki tingkat intelijensi tidak biasa. Anak yang memiliki intelijensi abnormal, baik sangat tinggi atau superior, maupun yang sangat rendah atau inferior, sama-sama menimbulkan masalah bila ditinjau dari dunia pendidikan. Di sekolah, anak bisa diajak keluar kelas untuk mengamati setiap fenomena yang terjadi di dunia nyata. Konsep multiple intelligence juga mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Magnuson tahun 1983 dan sekelompok peneliti seperti Bobby D. Porter, Mark Reardon, dan Sarah tahun 2000. Mereka menjelaskan bahwa kita sebenarnya mendapat pengetahuan dari apa yang kita baca 10%, dari apa yang kita dengar 20%, dari apa yang kita lihat 30%, dari apa yang kita lihat dan dengar 50%, dari apa yang kita katakan 70%, dan dari apa yang kita katakan dan dilakukan 90%. Bukan masalah seberapa tinggi tingkat intelijensi seorang anak, tetapi seberapa besar usaha kita dalam memberdayakan intelijensi yang ada pada diri pelajar seoptimal mungkin. Bagi masyarakat awam, agar dapat memahami apa sebenarnya intelijensi dan manfaatnya. Sumber referensi, Arsandi Desi 2006, Psikodiagnostika 3 Intelijensi Diktat, Palembang, Bina Dharma. Aswar Saifuddin Aswar tahun 2004, Pengantar Psikologi Intelijensi Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Imam Badruddin, penerapan konsep multiple intelligensi kecerdasan majmuk dalam pembelajaran sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Untuk alamannya Imam Badruddin wordpress.com tembolok mirip. Khadijah Nyanyu tahun 2009, psikolog pendidikan, Palembang, Grafika Telindo Press. Senjaya Sutisna tahun 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi, artikel sutisna.com tembolok. Surya Brata Sumadi 2004, Psikologi Pendidikan, Jakarta, PT Raja Grafindo, Walgito Bimo tahun 2010, pengantar psikologi umum, Yogyakarta. Andi Yusuf Syamsu tahun 2006, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung, PT Remaja Rosda Karya. Terima kasih, dan pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini.